Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya untuk hadir di sini kepada PBJAI dan juga kepada Fakultas Usuluddin Syarif Hidayatullah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya kalau hadir di sini ini seperti kembali ke rumah, gitu. Jadi karena saya alumni dari sini dan beberapa semester mengajar di sini dan kemudian lama sebetulnya tinggal di daerah sini. Jadi ini seperti kembali ke rumah saya lagi. Rumah saya yang lain ada di Muhammadiyah dan kadang saya berkunjung ke rumah yang lain lagi di Ahmadiyah. Jadi kita bisa memiliki banyak rumah di dalam kehidupan ini tanpa harus katakanlah kehilangan komitmen kita kepada kebenaran dan keyakinan yang kita miliki. Actually, I prepare my presentation in English, but I don't know, perhaps most of the audience are Indonesians, and whether I should speak in English or in Indonesia is depend on the moderator, but perhaps it's better in Bahasa Indonesia. There are some slides that I wrote in English, but I will explain that in Bahasa Indonesia, but also in English. Okay. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, saya kira saya akan berangkat dari sebuah background tentang kenapa kita mengambil tema atau saya mengikuti tema yang disampaikan oleh panitia Implementation of Tolerance and Humanity for Humanity and Harmony. Biasanya kita melihat bahwa dunia yang global itu mestinya kita menjadi semakin terbuka. Ketika kita mengenal kepada orang lain, maka kita menjadi menyadari bahwa kita tidak hidup sendiri, bahwa kita semakin berwawasan luas dengan pergi ke luar negeri, bertemu dengan orang berbeda, berkeyakinan berbeda, dan memiliki etnis berbeda. Tetapi ada banyak sekali paradoks daripada globalisasi itu. Di tengah-tengah globalisasi, we found a lot of new countries every year becoming member of United Nations. We also found in Indonesia there are some new provinces, new districts and majority, municipality I mean, and also there are some people that exclude people from other areas to be leader or to be mayor in that municipality or district or province. So, karena globalisasi mestinya kita berpikir luas, tetapi kenyataannya banyak sekali orang menjadi berpikir sempit. Dan salah satu daripada munculnya sektarianisme, eksklusivisme, dan parochial identity itu adalah dampak misalnya orang tidak bisa menerima dengan globalisasi tersebut. Jadi ketika misalnya orang merasa bahwa homogeneity itu adalah sumber daripada ketentraman, mereka mencoba membangun ilusi tersebut dengan menolak siapa saja yang berbeda daripada komunitas tersebut. Ada komunitas Syiah yang berbeda, dia tolak. Ada komunitas Ahmadiyah yang dianggap berbeda, ditolak. Jadi illusion of unity itu yang kemudian mendasari keinginan untuk mengeluarkan kelompok yang lain yang berbeda. Yang kedua adalah paradoks dari demokrasi. Dulu kita melihat bahwa mungkin tidak banyak penyerangan terhadap kelompok-kelompok agama minoritas di Indonesia zaman Soeharto. Tetapi begitu keran demokrasi terbuka, terutama sejak 98 dan kemudian eskalasinya meningkat sejak 2005, ternyata banyak sekali penyerangan terhadap kelompok minoritas, treatment terhadap kelompok minoritas itu menjadi buruk dan seterusnya. Ini yang kemudian orang bertanya, apakah kemudian demokrasi itu justru memberikan kesempatan berbagai kelompok yang katakanlah memiliki pandangan eksesif, mengekspresikan dirinya secara eksesif pula dan tanpa kontrol daripada pemerintah. Nah, dua paradok globalisasi dan demokrasi inilah yang melatar belakangi katakanlah kalau umpamanya kita berbicara tentang humanity and harmony di dalam konteks Indonesia. Sebetulnya banyak sekali harapan dari orang luar terhadap Indonesia ini untuk bisa katakanlah menjadi model di dalam
demokrasi dan di dalam kerukunan umat beragama. Kenapa? Karena setelah Arab Spring, setelah turunnya authoritarian rezim di Timur Tengah dan sebagainya, orang menjadi takut tentang nasib kelompok minoritas di sana. Dan ternyata banyak hal, misalnya Koptik, terus kelompok Alawi, kelompok Yazidi di berbagai negara sana mengalami perlakuan yang tidak buruk oleh masyarakat dan pemerintah di negara tersebut. Nah, Indonesia ini adalah sebuah pengecualian sebetulnya. Karena compatibility antara Islam dan demokrasi bisa dimunculkan di sini. Mengikuti tesis daripada Huntington bahwa untuk melihat demokrasi itu berjalan, itu paling tidak harus melewati 2 proses election, pemilu. Dan Indonesia sudah melampaui lebih daripada 2. Dan itu artinya demokrasi memiliki prospek yang baik di dalam negara ini. Dan mestinya di dalam konteks demokrasi ini adalah bagaimana minoritas itu memiliki hak mendapatkan perlindungan yang baik daripada mayoritas. Bukan kemudian mayoritas menentukan dengan semena-mena, tetapi sejauh mana hak-hak dari minoritas itu terlindungi. Itu adalah bagian daripada esensi dari demokrasi. Nah, pertanyaannya kemudian yang berkaitan dengan ini adalah, yang saya mengutip dari beberapa pertanyaan penelitian yang terjadi belakangan ini adalah, why are religious radicals who represent less than 1% of the population having such success in changing Indonesia from a nation that has long based its identity and on religious, cultural, and ethnic pluralism to one facing growing and at many levels state-sanctioned intolerance. Kenapa kelompok radikal, kita biasanya menyebutnya dengan noisy minority, minoritas kecil tetapi berisik, kayak gitu. Itu bahasa yang sering dipakai oleh Pak Amin Abdullah. Kenapa kelompok radikal yang jumlahnya kurang dari 1% dari populasi Indonesia itu sepertinya berhasil merubah kondisi Indonesia yang sebelumnya itu dikenal sangat religius, multikultural, multi etnik, menjadi negara yang katakanlah berkembang intoleransinya. Nah, ini adalah satu pertanyaan. Saya kira saya kurang sepakat dengan Pak Azumardi Azra dan Pak Amin Abdullah yang mengatakan bahwa sumber dari intoleransi di Indonesia itu terutama hanya disebabkan oleh kelompok noisy minority. Nanti akan saya jelaskan sekilas kayak gitu. Bagi saya ada frame berpikir yang berkembang di dalam masyarakat Indonesia yang menyebabkan yang biasanya disebut sebagai state sanctioned intolerant atau state misalnya created intolerance atau social created intolerance. Jadi masyarakat itu yang kemudian menciptakan intoleransi terhadap berbagai kelompok minoritas. Pertanyaan yang kedua yang saya kira perlu dijawab dalam konteks Indonesia adalah, are there any limits of religious freedom? Apakah ada limit daripada religious freedom itu sendiri? What are the limits of tolerance, religious freedom in Indonesia? Apa batas-batas dari kebebasan beragama yang ada di Indonesia tersebut? Yang terakhir adalah, nah ini yang berkaitan dengan ini adalah, what is the meaning of harmony for religious groups in Indonesia? Saya nggak tahu, mungkin saya biasanya tidak mempersiapkan PowerPoint ketika di Ahmadiyah, tetapi ini karena di UIN jadi saya mempersiapkan PowerPoint. Nah, pada pertanyaan yang pertama, nah, tadi saya sudah sebutkan bahwa penyebab dari intoleransi, violence, dan juga kekerasan terhadap minoritas itu seringkali dituduhkan kepada misalnya noisy minority groups seperti FPI dan lain-lain. Sementara mayoritas daripada masyarakat Indonesia yang biasanya diwakili oleh Muhammadiyah, NU, itu adalah kelompok moderat. Tetapi pertanyaannya adalah, kalau umpamanya ini benar, tadi Mas Ulil sudah menyebutkan, ini sudah ada peringatan 3 menit. Kalau umpamanya, saya akan mempersingkat, kalau umpamanya ini benar, kenapa misalnya kelompok Syiah masih mendapatkan tekanan dan penyerangan bukan oleh FPI? Sekali lagi, bukan oleh FPI di sana, tetapi kelompok yang mayoritas yang didukung oleh MUI,
NU, dan Muhammadiyah di Jawa Timur. Dan ini adalah satu pertanyaan yang mengatakan bahwa noisy minority sebagai penyebab itu hanya bisa terjadi ketika ada kondon, ketika mayoritas itu kondon. Kondon itu artinya adalah menyetujui tanpa kemudian menyetujui tentang perbuatan ilegal, perbuatan yang tidak senonoh misalnya, tanpa dia mengatakan persetujuannya tersebut, kayak gitu. Jadi kelompok mayoritas itu menyebabkan katakanlah berbagai noisy minority itu memungkinkan untuk melakukan apa yang mereka lakukan. Pertanyaan yang lain adalah kenapa misalnya Undang-Undang PNPS 65 yang dulu di judicial review oleh Mas Ulil dan sebagainya itu tetap dipertahankan di Indonesia dan dinyatakan itu still needed, masih diperlukan. Dan kemudian dinyatakan itu juga tidak bertentangan dengan konstitusi. Dikatakan bahwa dia adalah untuk menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia. Ini adalah beberapa kasus, termasuk saya kira bisa disebutkan Ahmadiyah di transito yang belum kembali hak-haknya, dan juga Ahmadiyah yang belum banyak diterima oleh masyarakat secara umum. Ini adalah menunjukkan bahwa ada condoning, ada persetujuan dari kelompok mayoritas Indonesia terhadap langkah-langkah yang terhadap intoleransi terhadap minoritas. Bisa jadi kita menyatakan bahwa pelaku kekerasan adalah minoritas, tetapi the majority directly and indirectly condone, endorse the act. Gitu. Saya mungkin karena 3 menit saya akan mengacu kepada pertanyaan kedua. Gitu ya. Apa sebetulnya limit dari religious freedom di Indonesia? Adakah limit tersebut? Nah, biasanya kita mengatakan bahwa tolerance, religious freedom has no limit. Tetapi di Indonesia itu banyak sekali limitnya. Pertama, kalau kita mengacu kepada Pancasila, maka yang pertama disebutkan adalah harus yang Maha Esa. Artinya kelompok yang tidak mengakui keesaan Tuhan tidak diterima, termasuk beberapa kelompok penghayat kepercayaan, agama indigenous religions, dan juga kelompok-kelompok misalnya yang dulu Hindu dan Buddha yang menyatakan non-theist, dan juga Hindu yang polytheist kalau umpamanya di India. Jadi yang pertama itu adalah limit, itu adalah sesuatu yang bersifat konstitusional dari mulai undang-undang, dan yang kedua adalah ada sociological limits daripada toleransi itu sendiri, yang artinya bahwa meskipun agama yang dia boleh berbagai agama, tetapi yang diakui oleh pemerintah itu ada 6, dan di luar daripada itu adalah secondary religion. Yang kedua adalah bahwa kelompok-kelompok di luar itu yang bisa disebut sebagai heterodoks atau kelompok aliran kepercayaan tidak dianggap sebagai agama. Dan siapa penentu misalnya ortodoksi tersebut di dalam konteks ini adalah pemerintah misalnya dengan Undang-Undang PNPS tahun 65. Jadi pertama pembatasan terhadap agama yang menciptakan ada beberapa kelas dalam agama dan tidak mengakui ateisme, tidak mengakui adanya berbagai indigenous religions dan juga heterodox belief. Yang kedua adalah bahwa penentu daripada heterodoksi itu adalah tertentu, dan itu biasanya adalah MUI, NU, dan Muhammadiyah. Yang ketiga, saya kira karena ini terakhir dan waktunya sudah habis, adalah apa yang dimaksud dengan toleransi dan harmoni. Dan kita kalau umpamanya bicara tentang harmoni, biasanya kita akan menyebutkan bahwa kedamaian yang merata bagi semuanya atau kehidupan yang tenang dan damai. Nah, ini yang saya ingin tekankan. Our dream of harmony seems to be different from their illusion of harmony. Mimpi kita tentang harmoni itu sepertinya berbeda dengan ilusi mereka tentang harmoni. The harmony that they wanted to implement is based on restriction and cutting off any differences, while our harmony is based on coexistence and mutual respect in a plural society. Jadi kasus Ahmadiyah itu seringkali menjadi scapegoat, kambing hitam, untuk mewujudkan illusion of unity, illusion of harmony dari berbagai kelompok itu. Jadi restoring a sense of order, menciptakan keinginan untuk harmoni, keinginan untuk keteraturan, itu dengan cara memblame bahwa Ahmadiyah menjadi penyebab dari itu semua. Making further attack on deviant others seem necessary. Tadi sudah disebutkan Mas Ulil, setelah Ahmadiyah maka Syiah dan sebagainya. Jadi ini adalah menciptakan harmoni dengan menciptakan homogeneity, tidak menerima heterogeneity.
dan kemudian making stigmatization of religious minorities potentially irreversible, tidak bisa ditolak lagi bagi beberapa kelompok tersebut. Jadi mereka kemudian menciptakan, ini biasanya dikutip di Jerman Pak, man who can unite on nothing else, can unite on the basis of a view shared by all. Dan Ahmadiyah dianggap sebagai musuh bersama. Nah ini saya kira yang mungkin kita bisa berpikir tentang harmoni dan mendialogkan dengan berbagai masyarakat. Ini sebetulnya tentang berbagai perbandingan apa yang saya sampaikan tadi, tapi intinya adalah tentang tiga pertanyaan tersebut. Saya kira sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.